Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anastasia Lorenza. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ekosistem terumbu karang. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian ekosistem terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari kumpulan binatang karang yang membentuk struktur kalsium karbonat atau batu kapur. Terumbu karang merupakan suatu ekosistem unik perairan tropis dengan tingkat kesuburan, keanekaragaman, biota, dan nilai estetika yang tinggi, tetapi termasuk salah satu yang paling peka terhadap perubahan kualitas lingkungan. Peranan biofisik ekosistem terumbu karang sangat beragam, di antaranya sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, tempat mencari makan, dan berkembang biak bagi beragam biota laut. Yang kedua yaitu pembentukan terumbu karang. Pembentukan terumbu karang merupakan proses yang lama dan kompleks. Proses terbentuknya terumbu karang dimulai dengan penempelan berbagai biota penghasil kapur. Pembentuk utama terumbu karang adalah Sclerectinia atau karang batu, yang sebagian besar dari karang batu tersebut mempunyai sejumlah alga yang bersel tunggal yang terletak di dalam jaringan endodermnya. Alga bersel tunggal dengan ukuran mikroskopis berwarna coklat disebut zooxanthella, memerlukan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Dari proses pembentukan terumbu karang dikenal dua kelompok karang, meliputi kelompok pertama adalah karang yang membentuk terumbu atau karang hermatipik, yaitu dari Sclerectinia atau karang batu. Dan kelompok kedua adalah karang yang tidak dapat membentuk terumbu atau karang ahermatipik, yaitu dari soft coral atau karang lunak. Kelompok pertama adalah karang batu Sclerectinia atau Sclerectinia mempunyai kemampuan untuk membentuk terumbu karang. Terumbu karang dalam proses bersimbiosis dengan zooxanthella dan membutuhkan sinar matahari untuk membentuk bangunan dari kapur yang kemudian dikenal reef building corals, sedangkan kelompok kedua tidak dapat membentuk bangunan kapur sehingga dikenal dengan non-reef building corals yang secara normal hidup tidak tergantung pada sinar matahari. Pembentukan terumbu karang hermatipik dimulai adanya individu karang atau polip yang dapat hidup berkembang atau koloni ataupun menyendiri atau disebut juga soliter. Karang yang hidup berkoloni membangun rangka kapur dengan berbagai bentuk, sedangkan karang yang hidup sendiri hanya membangun satu bentuk rangka kapur. Gabungan beberapa bentuk rangka kapur tersebut disebut terumbu karang. Kemudian habitat dan sebaran. Ekosistem terumbu karang umumnya terbentuk di kawasan pinggir pantai atau perairan yang masih tembus oleh sinar matahari, yaitu sekitar 50 meter di bawah permukaan laut. Namun, terdapat pula beberapa jenis karang yang dapat hidup di kedalaman laut dan tidak membutuhkan cahaya matahari serta tidak bersimbiosis dengan zooxanthella. Sebagian besar terumbu karang berada di kawasan perairan tropis hingga subtropis, tepatnya di sekitar 30 derajat arah utara dan selatan Khatulistiwa. Populasi terumbu karang terbesar di wilayah Indo-Pasifik dan Atlantik. Wilayah Indo-Pasifik merupakan habitat terluas dan dihuni beragam jenis karang, seperti perairan Laut Merah, bagian timur dan barat Samudra Hindia, perairan Indonesia, Malaysia, Filipina, dan wilayah Kepulauan Pasifik. Kawasan Atlantik hanya memiliki luas terumbu karang sekitar 5% dibanding di Indo-Pasifik. Keberagamannya pun tidak terlalu tinggi dan hanya terdapat di titik tertentu, seperti Bermuda dan Karibia, serta lepas pantai Brasil dan Afrika Barat. Adapun jenis-jenis terumbu karang yaitu Acropora cervicurnis, Acropora elegantula, Acropora microphthalma, Acropora millepora, Acropora humilis, dan Acropora hyacinthus. Adapun faktor-faktor pembatas dari ekosistem terumbu karang. Pertumbuhan dan perkembangan terumbu karang dipengaruhi oleh faktor-faktor pembatas. Faktor-faktor pembatas itu antara lain
kecerahan, cahaya, suhu, salinitas, pergerakan air, dan substrat. Faktor lingkungan yang berpengaruh cukup besar terhadap pertumbuhan karang adalah cahaya, suhu, sedimentasi, dan aktivitas biologi. Di antara faktor-faktor lingkungan itu, menurut Levinto, suhu adalah faktor lingkungan yang paling besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan organisme laut, termasuk karang. Beberapa pengaruhnya dapat dilihat pada kecepatan metabolisme, pertumbuhan dan reproduksi, dan perombakan bentuk luar dari karang, sehingga akan berpengaruh pada laju pertumbuhan karang, yang akhirnya secara terakumulasi terlihat pada persen tutupan karang yang menggambarkan tentang kondisi terumbu karang. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri dari 17.000 pulau besar maupun kecil dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. Garis pantai tersebut dilindungi oleh ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove. Perairan laut Indonesia memegang peranan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati laut dunia. Terdapat 2.500 spesies moluska, 2.000 spesies krustasea, 6 spesies penyu laut, 30 mamalia laut, dan lebih dari 2.500 spesies ikan laut. Luas terumbu karang yang dimiliki Indonesia diperkirakan mencapai 2,5 juta hektar, yang menjadi rumah bagi 263 spesies Clerectinia atau karang batu, yang termasuk dalam 76 genera. Ekosistem pesisir Indonesia berperan dalam melindungi kawasan pesisir dari abrasi dan penopang pariwisata bahari. Selain itu juga menjadi habitat bertelur, membesar, dan mencari makan bagi biota laut. Status terumbu karang di Indonesia dibedakan menjadi 4 kategori berdasarkan tutupan karang, yakni karang rusak, karang sedang, karang baik, dan karang yang sangat baik. Karang baik dengan status rusak atau jelek totalnya mencapai 35,15%. Karang dengan status sedang atau cukup sebesar 35,6%. Karang dengan status baik sekitar 23,4%. Dan karang dengan kondisi sangat baik hanya sekitar 6,39% saja. Data tersebut diperoleh dari hasil pengamatan di 1064 stasiun pada 108 lokasi yang tersebar di seluruh perairan Indonesia. Karang kondisi rusak atau jelek jumlahnya paling besar karena pengaruh kerawanan bencana seperti tsunami dan gempa bumi di wilayah laut. Kedua bencana itu saling terkait satu sama lain. Pergeseran bumi akan merusak dasar terumbu karang serta dapat menimbulkan tsunami yang semakin memperparah kerusakan. Selain itu, kegiatan manusia secara langsung maupun tidak langsung juga menjadikan persentase karang rusak terus meningkat. Pengelolaan terumbu karang. Agar kelestarian terumbu karang tetap terjamin, pemerintah telah menyusun strategi pengelolaan karang yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 8 dan Pasal 13 Ayat 1 dan 2. Strategi pemerintah dalam melestarikan terumbu karang di Indonesia disusun berdasarkan kebijakan nasional yang menjadi program yang harus dilaksanakan. 9 strategi kebijakan dalam mengelola karang antara lain yaitu 1. Memberdayakan masyarakat pesisir secara langsung dan tidak langsung berdasarkan pengelolaan ekosistem. 2. Mengurangi laju degradasi ekosistem karang. Yang ketiga, pengelolaan terumbu karang berdasarkan ekosistem, potensi, tata wilayah, pemanfaatan, status hukum, dan kearifan masyarakat sekitar. Yang keempat, koordinasi antar program dari masing-masing instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, swasta, serta masyarakat. Yang ketujuh, pengelolaan menjaga serta meningkatkan dukungan masyarakat sebagai upaya pengelolaan secara nasional, serta meningkatkan kesadaran seluruh elemen masyarakat tentang nilai ekonomis dan ekologis ekosistem karang. Yang kedelapan, memperbaiki dan menyempurnakan berbagai peraturan perundangan yang telah ada dan mengembalikan kriteria pembangunan wilayah
agar selaras dengan upaya pelestarian karang. Yang kesembilan, meningkatkan dan memperluas hubungan antar pemerintah, pemerintah daerah, swasta, lembaga peduli lingkungan, serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi ramah lingkungan dalam rangka memanfaatkan sumber daya ekosistem terumbu karang secara berkelanjutan. Yang ke-10, meningkatkan dan mempertegas komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta mencari dukungan dari berbagai organisasi dalam dan luar negeri mengenai dana pengelolaan. Adapun upaya konservasi yang dapat dilakukan yaitu dengan penanaman atau transplantasi terumbu karang yang telah rusak. Kegiatan ini dapat tercapai dengan dukungan dana dan kemampuan budidaya dari bibit karang berkualitas. Selain upaya transplantasi karang dan budidaya, upaya konservasi karang juga fokus terhadap penyadaran masyarakat agar tidak merusak ekosistem ini. Hal ini penting dilakukan karena sebagian besar kerusakan karang disebabkan oleh kegiatan manusia. Upaya yang dapat dilakukan adalah melalui edukasi mengenai manfaat ekosistem karang dan dampak yang ditimbulkan jika ekosistem ini hilang. Sekian video dari saya yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.